Ramadan. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Jalla Jalaluh menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan-penjelasan tentang Al-Furqan. Tentang pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Pemisah antara yang ma'ruf dengan yang mungkar. Oleh karena itu keutamaan bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Kenapa? Di bulan inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghulliqat abwabun niran, falam yuftah minha bab." وينادي مناد وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة. Kata Rasulullah SAW, apabila masuk malam pertama bulan Ramadan. Masuk malam pertama bulan Ramadan. Kapan? Ketika matahari tenggelam. Masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka semuanya. Jamaah, ada berapa pintu surga? Ada berapa? Ada berapa? 8. Nah, semua pintu surga itu Allah buka. Dan ternyata wanita bisa masuk surga lewat 8 pintu surga itu dengan 4 amalan. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita salat yang 5 waktu. Wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan. Wa ata'at zawjaha, dia taat kepada suaminya. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga kemaluannya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dikatakan silahkan engkau masuk surga, milih dari pintu mana saja. Karena apa? Karena ada ibu-ibu yang sampai bulan Sya'ban ini belum bayar utang. Iya. Salat yang 5 waktu bagi wanita berat karena ada liburnya. Puasa di bulan Ramadan bagi wanita lebih berat dari puasanya orang laki. Karena wanita di bulan Ramadan libur. Ketika libur, dia harus menggantikannya di masa orang tidak berpuasa. Kadangkala banyak pertanyaan, Ustadz, ana nih Ramadan udah lewat tapi belum kebayar utang ana. Maka tolong perhatikan. Karena untuk masuk surga yang 8 pintunya itu harus menyempurnakan ibadah sholat dan puasa. Pintu surga semua dibuka. Pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Nah, Masya Allah. Baik, bismillah. Ana banyak diganggu sama 2 orang. Jadi antum sabar. Waalaikumsalam. Sampai mana kita, Ustaz? Pintu neraka pintu neraka semuanya ditutup, semuanya ditutup. Tidak ada satu pun pintu neraka yang dibuka. Dan setan-setan dibelenggu. Tidak ada komandan-komandan setan yang dilepas. Karena disebut maradatul jin adalah pentolan-pentolannya setan yang suka mengganggu. Mereka dibelenggu. Wa yunadi munadin. Dan ada yang menyeru. Ada yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, aqbil. Hai, saatnya engkau ini. Ini musim kebaikan. Masa sepanjang tahun kau menyibukkan dirimu berbuat dosa? Ini musim kebaikan. Manfaatkan musim kebaikan itu untuk berbuat baik.
Wa ya baghiyasyarr, syarr. Wahai orang yang ingin berbuat jahat, cukup, udah tahan dirimu. Kemudian setiap malam ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Tiap malam. Para jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang puasa Ramadan ini. Tidak semua orang yang puasa Ramadan diterima puasanya. Enggak. Ada orang-orang yang puasa Ramadan 10 kali dia menghadapi Ramadan. Ada yang mungkin 30 tahun berpuasa Ramadan tidak diterima puasa. Kenapa? Karena dia tidak menyimpan atau dia tidak memiliki 2 persyaratan dalam ibadah puasa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman, karena iman dia, bukan karena ikut-ikutan. Kadangkala orang puasa, "Ente kenapa puasa?" kata dia. "Ya gimana Ustaz, nggak enak Ustaz. Semua di rumah pada puasa. Anak kalau nggak puasa nggak dikasih makan sama orang tua. Akhirnya dia puasa." Bukan karena iman. Ada yang berpuasa nih, suami-suami biasanya ada yang berpuasa di rumah, berbuka di luar. Sahur sama istrinya dibangunin, "Bang, sahur bang, bismillah, hari ini puasa." Jam 9 sarapan pecel di luar. Pulang sore ya kelihatan wajah capek sang suami. Allah Akbar. Ana puasa hari ini, Masya Allah. "Abang mau berbuka apa? Ana siapkan," kata dia, Masya Allah. "Apa aja lah. Ana menghargai ente sebagai istri yang puasa juga," kata dia. Padahal dia nggak puasa. Ketika berbuka, Masya Allah, ikut berbuka. Terawih ikut terawih. Tapi di luar nggak puasa dia. Ini puasanya orang-orang munafikin. Yang dia puasa hanya untuk dilihat orang. Wahtisaban. Puasanya itu mengharap pahala jamaah. Dalam kondisi kita berpuasa, harapan kita, ya Allah, semoga dosa-dosa di kita diampunin. Dan semoga Allah memasukkan kita ke surga. Karena Jibril alaihi salam pernah berdoa. Dia mengatakan, "Syaqiyun abdun adraka Ramadan, thumman salakha minhu falam yughfar lahu." Celaka seorang hamba yang dia hadir di bulan Ramadan. Dia ikut berada di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, dosa-dosanya enggak diampuni. Celaka dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amin." Semoga mereka celaka. Semoga mereka sengsara. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu apa yang perlu kita persiapkan di bulan ini? Di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, yang punya utang bayar utang. Ibu-ibu khususnya. Jangan ditunda macam-macam sebabnya. Bayar utang boleh di akhir Ramadan ini boleh. Yang penting tidak di hari Ragu kita mau bayar utang karena berharap itu jadi puasa Ramadan. Bayar utang. Dihitung ya dihitung berapa. Kemudian yang kedua, bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal perbuatan kita. Bulan Sya'ban. Maka usahakan catatan kita diangkat oleh Allah penuh dengan kebaikan. Seorang mukmin ketika dia berpuasa, harapan dia mendapatkan amal ibadah dia dalam catatannya. Ini bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal sepanjang tahun. Dari bulan Ramadan yang lalu, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, tuh amalan 11 bulan. Kapan diangkatnya? Di bulan Sya'ban. Kalau ternyata dalam catatan kita banyak dosa, bersihin dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepadanya. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Mengatakan, "Ya ibna Adam,
"Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Anak Adam, kalau engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa yang dikerjakan, lalu engkau datang menjumpai aku tanpa pernah berbuat kesyirikan sedikit pun, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Waktunya kita bertobat sebelum masuk bulan Ramadan, ya. Allah mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, ya. Kemudian mulai jiwa kita ditempa. Jiwa itu senantiasa menyuruh kepada yang buruk-buruk. Kadang-kala nih kita di majelis ilmu nggak dengerin ilmu, main HP. Kadang-kala ada orang yang ketawa sendirian, Masya Allah. Yang lainnya tegang, dia ketawa. Kenapa yang dia ketawa tadi? Oh, afwan, kata dia, lagi dengerin ceramah. Subhanallah. Tuh setan menggoda kita sampai di tempat ini. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Bulan Ramadan, bulan menempa jiwa kita. Tapi dari sekarang kita tempa jiwa kita. Allah mensyariatkan puasa Ramadan untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dan Allah mensyariatkan semua bentuk ibadah itu untuk meraih takwa. Semuanya. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum." Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Terus Ustaz, kalau ana bertakwa, ana dapat apa? Allah mengatakan tentang surganya, u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju surga Allah, menuju ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kita nih mempersiapkan diri untuk jadi orang yang bertakwa. Maka dari sekarang kita siapkan. Apa yang perlu disiapkan? Tahan emosinya. Jangan suka marah. Kemudian tatkala ada panggilan berbuat dosa, katakan, "Ya Allah, mau Ramadan, bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kebajikan, masa ana nambah dosa lagi?" Karena nanti di bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zuri wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika berpuasa, ketika dia di bulan Ramadan, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan yang menyakiti, perbuatan-perbuatan yang palsu, dan terkadang menjailin orang lain, menyakitin orang lain. Kata Allah, kata Rasul SAW, Allah nggak butuh kau puasa. Buat apa kau meninggalkan makan dan minum? Buat apa engkau meninggalkan makanan-makanan yang enak di siang hari? Di siang hari di bulan Ramadan, tatkala orang-orang kehausan, kau juga ikut haus. Kau tinggalkan es campur yang halal. Kau tinggalkan rawon Malang yang halal. Tapi kau makan bangkai saudaramu. Ada orang di siang hari Ramadan, dia makan bangkai saudaranya. Subhanallah. Yang namanya ghibah, yang namanya ngomongin orang sebelum Ramadan itu udah haram. Kenapa yang halal selama 11 bulan kau tinggalkan? Yang haram kau lakukan di siang hari di bulan Ramadan. Di sini kita perlu tempa jiwa kita. Kadang-kala kita ditantang oleh orang untuk berantem. Ada orang yang nantang kita di siang hari untuk berantem. Ustaz, katanya setan dibelenggu. Kenapa masih ada orang-orang jahat? Kenapa masih ada orang-orang yang tidak berpuasa di siang hari?
Biasanya daerah kampus tuh warung-warung itu minggu pertama sepi. Minggu kedua Masya Allah. Biasanya mulai ditutup pakai kain. Kain putih lagi. Masya Allah. Tutup. Tapi kalau antum intip dari bawah, banyak kaki di bawahnya. Masya Allah. Kenapa masih itu terjadi? Nah, para ulama mengatakan yang pertama, setan udah dibelenggu. Ada yang mengatakan yang dibelenggu itu komandan-komandannya yang dibelenggu. Komandan-komandannya, yang anak buahnya tetap jalan. Ada yang mengatakan dibelenggu semuanya. Lalu jamaah, setan tuh udah godain kita 11 bulan. Jadi pas masuk bulan Ramadan, setan istirahat. Anak alafu gitu, enggak bisa gangguin inti. Anak mungkin mau dibelenggu, kata dia. Nih orang kalau sudah biasa berbuat jahat, jalan sendiri. Nggak usah pakai dibisikin setan, dia jalan sendiri. Karena ada orang-orang yang berbuat dosa karena kebiasaan. Dia tidak ada keinginan berbuat dosa. Tapi kalau nggak berbuat dosa kayaknya nggak enak. Antum lihat ada orang-orang itu kadang-kala yang suka jahilin orang. Lewat jitak kepala orang gitu kan. Tanya, ente kenapa? Ya nggak tahu, anak kalau nggak jitak kepala orang gatel. Karena udah kebiasaan. Ini penyakit. Dan ketika bulan Ramadan masih ada yang seperti itu. Dan terbukti bulan Ramadan jamaah kebaikan banyak. Sebagian ulama mengatakan makna dari dibukanya pintu-pintu surga itu kebaikan semakin banyak. Dan itu terbukti. Masjid rame. Di awal Ramadan sampai akhir Ramadan insya Allah ya. Walaupun kita ngelihat biasanya malam pertama sampai malam ke-10 itu. Masya Allah. Soft masjid sampai keluar. Tapi tambah waktu ada kemajuan. Softnya maju ke depan. Dan itu pemandangan yang sudah biasa. Apakah tahun ini kita ingin menjadi termasuk yang maju softnya? Jangan. Bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Maka tempa diri kita pada saat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im." Ini sha'im. Apabila kalian sedang puasa, hendaklah kalian jangan mengeluarkan kata-kata jorok atau perbuatan-perbuatan dosa. Jangan. Kalau ada yang nantang kalian berantem, atau mau ya bertengkar sama kalian, atau menghina kalian, katakan, inni shaim, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Katakan kepada diri kita. Bukan kita ngomong sama tuh orang, taib syuf, ana sedang puasa ya. Nanti janjian habis maghrib di mana sama kita orang. Ini kita lagi belajar di madrasah, madrasatut taqwa. Kita tempa diri kita. Jadi tatkala ada permasalahan-permasalahan yang membuat ketakwaan kita digoda, kita berusaha, ya Allah, ini bulan Ramadan. Terus jamaah, tadi kita sebutkan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Nah, maka berusahalah antum untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Sering banyak pertanyaan, Ustadz lebih afdol mana? Menghatamkan Al-Quran dan membaca sama artinya. Lebih mulia mana? Pertanyaan itu bukan untuk bulan Ramadan. Sepanjang tahun seharusnya antum tanya hal itu. Bulan Ramadan, di sini kita ngebut nih. Boleh ngebut. Karena salafus saleh ketika di bulan Ramadan berbeda mereka. Qatadah bin Da'am as-Sadusi. Kalau masuk bulan Ramadan, dia menghatamkan Al-Quran tiap 3 malam. Antum bisa bayangin, 3 malam hatam Al-Quranul Karim. Kita bisa enggak? Kita bisa enggak jamaah? Sebenarnya bisa kalau kita latihan. Antum kadang-kala melihat pelari, ada pelari maraton dengan jarak 40 km. Antum berpikir, kok bisa ya dia ya? Ana 1 kilo ngos-ngosan. Kenapa dia bisa? Latihan jamaah. Antum kadang-kala melihat ada orang kuat ngangkat beban 100 kilo, 150, dia angkat sendiri. Antum berpikir, kok kuat dia ya? Memang dia latihan kerjanya. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Orang yang biasa latihan sebelum Ramadan baca Al-Quranul Karim, masuk Ramadan kuat dia.
Qatadah bin Da'am As-Sadusi ternyata sebelum Ramadan sepanjang tahun dia biasa menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam. Jadi sebulan itu bisa 4 kali hatam Al-Quranul Karim. Masuk Ramadan tinggal dikencengin gasnya jadi 3. Masuk 10 hari terakhir dikencengin lagi sama Qatadah jadi tiap malam hatam Al-Quranul Karim. Mungkin orang hatam Al-Quran tiap malam. Mungkin jamaah. Orang kalau udah biasa ngaji. Antum lihat kadangkala orang yang suka baca novel. Bukan novel ya. Apalah yang dia biasa baca. Itu 3 jam dia hatam. Antum yang tidak pernah baca. Antum lihat. Ente udah selesai. Udah. Anak ya Allah. Anak 3 hari belum hatam. Karena dia tidak terbiasa. Masa contohnya novel. Kita lihat Al-Quranul Karim. Orang yang biasa membaca Al-Quranul Karim. Udah lancar tuh bacaan dia. Nggak perlu dia ngeja lagi. Tapi yang baru belajar Al-Quranul Karim dia ngeja. Ya Allah lama banget nih. Sehingga tidak selesai-selesai dia baca Al-Quranul Karim. 1 juz kira-kira 1 juz itu. Kalau yang normal. Berapa menit tuh? 35 menit. Normal tuh. Masya Allah. Enggak kayaknya ya. Itu yang udah kenceng tuh. Yang udah hafid, nggak normal tuh. Tergantung apanya Ustaz? Kata Ustaz Farhan tergantung. Tergantung kitanya memang. Tergantung. Disebutkan orang kalau udah hafid itu 35 menit. 1 juz ya. Masya Allah. Dan orang ketika membaca Al-Quran Al-Karim dan dia cinta dengan kalamullah, nggak akan berhenti dia membaca Al-Quran Al-Karim. Kita nih sekarang baca Quran. Lalu ada SMS, ada WA, kita ambil. Oh, nah, baca lagi. Karena terlalu sering ininya, nggak selesai baca Al-Quran. Usahakan kita khususkan waktu. Nih, masih tersisa bulan Sya'ban. Baca Al-Quranul Karim gitu. Kemudian para jamaah, bulan Ramadan, bulan sedekah. Iya. Rasulullah SAW kita lihat. Ceritanya para sahabat. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Sebelum Ramadan. Iya. Sebelum Ramadan beliau orang yang paling dermawan. Bagaimana tidak dermawan beliau? Apa yang beliau miliki beliau berikan. Kadangkala beliau baru dikasih baju. Beliau pakai. Kemudian sahabat mengatakan. Uksuniha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW. Aku minta kau berikan itu kepadaku. Dibuka sama Rasulullah SAW diberikan kepada sahabatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kadang-kala di rumahnya hanya ada 1 butir kurma. Dan itu pun disedekahkan. Hanya itu yang dimiliki. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau puasa ketika tidak ada yang dimakan. Masya Allah kalau suami-suami kayak gitu ibu-ibu. Masya Allah. Ketika ke rumah tanya mana makanan? Bang beras habis. Hari ini aku puasa. Masya Allah. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Kayaknya yang ada zaat. Yang ada berantem. Tapi ala kulihan. Rasulullah SAW apa yang beliau miliki beliau berikan. Kita nih sedekah sekarang kebanyakan yang lebih kita sedekahkan. Naam. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Yas'alunaka madha yunfiqun. Qulil af. Mereka tanya apa yang seharusnya mereka infak. Qul af yang lebih dari hartamu kau infakkan. Tapi orang yang imannya berlebih, apa yang dia butuhkan dia sedekahkan. Wa kana ajwada ma yakunu hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursala. Kata sahabat nih, Nabi kedermawanannya itu sampai puncaknya ketika di bulan Ramadan. Ketika beliau bermudarasah dengan Jibril, Jibril mengkoreksi bacaan Rasul SAW, membacakan Al-Quran. Mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tingkat kedermawanan seorang akan bertambah. Maka para jamaah
Bulan Ramadan, bulan kebaikan. Membaca Al-Quran menambah kita jadi lebih baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau di bulan Ramadan, beliau lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Angin. Antum lihat kalau angin ini datang, semuanya kena tuh angin. Semuanya merasakan kebaikan itu angin. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan kita mulai sekarang kalau punya rizki, oh nih buat Ramadan. Suaminya biasanya di akhir bulan, udah gajian belum nih? Jamaah, belum gajian? Alhamdulillah. Insya Allah gajian sebelum Ramadan. Antum udah potong tuh, ngomong sama istrinya. Dek, insya Allah Ramadan ini separuh gaji kita ambil di akhirat nantinya. Kita butuh bekal jamaah untuk akhirat. Kita butuh makan, iya. Jadikan Ramadan tahun ini tidak seperti tahun lalu. Benar-benar kita mau ibadah. Orang menjadikan bulan Ramadan, uangnya ditumpuk. Untuk apa? Untuk wisata kuliner di bulan Ramadan. Untuk makan yang macam-macam di bulan Ramadan. Cukup nih. 11 bulan kita makan. Masa di bulan Ramadan kita juga berpikir perut kita? Kita berpikir tempat kita nanti di akhirat. Separuhnya sedekahkan. Ramadan gimana? Yang ada kita makan. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sahurnya minum air. Kadang-kala cuma kurma yang beliau makan. Berbukanya pun beliau makan kurma sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan bagaimana berbukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada rutab, maka beliau makan rutab. Kalau nggak ada rutab, ada kurma, beliau makan kurma. Kalau nggak ada kurma, hasawatin minal ma, thumma shalla. Beliau cuma ngambil air. Beliau minum, kemudian beliau menuju ke masjid. Itu manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Itu manusia yang sudah dijamin surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita, paling tidak kita meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sedekah antum. Antum kalau punya tabungan, keluarkan tabungannya. Persiapkan. Berikan buka kepada orang-orang yang puasa. Khususnya ibu-ibu. Khususnya orang-orang yang uzur. Ketika dia tidak berpuasa, tetap dia bisa mendapatkan pahala puasa di catatan dia. Dengan cara apa? Memberikan buka kepada orang-orang yang puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri." Barang siapa yang memberi buka orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala yang puasa. Bayangkan kalau tiap hari kita memberikan buka kepada 10 orang. Kalau tiap hari kita bisa memberikan buka kepada 100 orang. Berapa pahala yang kita dapatkan? Tapi kadang-kala kita tuh gak yakin dengan janji Allah. Orang yang bersedekah akan Allah lipat gandakan menjadi 10, menjadi 700 kali lipat. Kadangkala kecintaan kita kepada dunia, subhanallah. Di sini di bulan Ramadan kita dididik agar tahu bahwa tujuan kita hidup bukan makan. Bukan. Buktinya kita tinggalkan makan. Dan kita kuat tidak makan dari fajar sampai matahari terbit. Kita kuat. Kita mendidik jiwa kita untuk menjadi hamba Allah Jalla Jalla. Para jamaah. Kemudian di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari umur kita semuanya. Bukan sama, lebih baik. Yaitu Lailatul Qadr. Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pernah nggak kebayang kita itu berburu Lailatul Qadar? Berburu Lailatul Qadar. Kapan persiapannya? Sekarang. Maka jamaah yang ingin belanja untuk lebaran, sekarang belanja. Masih ada sisa waktu sebelum masuk Ramadan. Malam Ramadan nggak ada ceritanya ke pasar. Nggak ada. Apalagi malam 10 terakhir. Ustadz, anak-anak mau baju baru. Kesian teman-temannya mau pakai baju baru. Sekarang kau beli. Sekarang beli. Persiapkan Ramadan, udah nih bulan ibadah kita di bulan Ramadan. Mau belanja sekedarnya.
10 hari terakhir kita lihat jamaah, sedih kalau kita melihat. Di mana-mana, di Indonesia, di Arab sana, 10 malam terakhir itu yang penuh mall. Orang sibuk ke mall. Persiapan dia untuk lebaran. Apa sih yang ada di lebaran? Lebaran, Ustaz. Kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimi farhatan." Naam. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan. Naam. Farhatun 'inda iftarih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka. Bahagia. Wajar dia bahagia, sudah dia selesaikan kewajiban selama sebulan. Ya Allah, mudah-mudahan kau terima. Maka kita lihat doa orang-orang selesai Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga diterima puasa kalian. Itu kegembiraan pertama. Dan kegembiraan kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala antum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum kebayang enggak bisa berjumpa dengan Rabb yang kita sembah selama ini? Yang kita senantiasa mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita setiap hari katakan. Dan kita tidak pernah melihat Allah dalam kehidupan. Tapi kita yakin. Kira-kira apa yang antum bawa berjumpa dengan Allah Jalla Jalla? Apa dengan dosa-dosa? Apakah antum berpikir Ramadan antum Allah terima? Wallahu a'lam. Maka manfaatkan 10 hari terakhir kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Persiapannya sekarang. Kadang-kala ibu-ibu 10 hari terakhir sibuk bikin kue. Udahlah, bikin kue sekedarnya. Ketika di pagi hari bikin duit, malam kecapean. Nih malam nih ada yang lebih baik daripada 83 tahun lebih. Kenapa kita sia-siakan selama ini? Rasulullah SAW 10 hari terakhir iktikaf beliau. Antum bisa bayangkan Rasulullah SAW masih mengharap Lailatul Qadar. Masih menginginkan Lailatul Qadar. Kenapa kita tidak menginginkan hal itu? Sekarang disiapkan. Seorang suami mengatakan mungkin yang dia memang tidak terikat dengan kerjaannya. Dia ngomong, ana 10 hari terakhir, ana minta izin sama keluarga, ana mau iktikaf. Ana nggak tahu mungkin ini jadi Ramadan ana yang terakhir. Ana ingin lebih baik Ramadan ana tahun ini. Iktikaf, mas. Keluarga ya harus kita persiapkan. Nih uang buat engkau. Aku 10 hari nggak mau kerja. Dan ujian di 10 hari terakhir semakin dahsyat. Ujian orang yang berdagang, ujian orang yang usaha. Tapi tetap berusaha kita untuk mencuri-curi waktu agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan ini. Dan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla Jalla. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu.